Selamat pagi anak-anak kelas 6. Kita bertemu dalam pertemuan pembelajaran di rumah yang kedua. Kita buka dengan tanda salib ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semoga Tuhan selalu memberkati kita. Anak, pada pertemuan kedua ini kita mau membahas tentang hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Ya, bukunya sudah ada. Kalian bisa membaca untuk menyerap pesan-pesannya itu dari halaman 27 sampai dengan halaman 34. Ya, Pak Ego menyarankan kalian belajar secara mandiri. Apabila di antara halaman tersebut ada latihan tugas-tugas, itu coba kalian kerjakan saja pada buku ya. Jadi sebagai latihan, tujuannya untuk bisa memahami apa yang disampaikan melalui proses pembelajaran dalam sistematika atau urutan sesuai buku itu ya. Tetapi pada pertemuan ini Pak Ego akan menyampaikan hal-hal yang prinsip saja ya, itu. Jadi di samping dari keterangan Pak Ego ada sumber dari buku, itu bisa dipelajari. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi tujuan yang mau dicapai dalam pembahasan ini yang pertama adalah supaya anak-anak memahami hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang baik ya. Untuk menjadi warga negara yang baik itu perlu kita berlatih ya. Kita perlu membina diri ya. Nah, dalam pelajaran agama kita juga melihat teladan Yesus ya. Melihat teladan Yesus, bagaimana Yesus melakukan kewajiban warga negara yang baik ya. Itu anak-anak ya. Kemudian ada hal yang pokok ya. Warga negara yang baik itu harus mengenal dua hal, yaitu tentang hak dan kewajiban. Hak itu berarti apa? Hak itu adalah suatu yang semestinya kita peroleh dari negara. Sedang kewajiban adalah hal yang mestinya kita lakukan bagi negara. Saya kira demikian ya. Jadi antara negara dan warga negara itu ada satu hubungan yang timbal balik ya. Negara juga memfasilitasi, menyediakan sesuatu bagi warganya supaya warganya hidup dengan nyaman. Sebaliknya warga juga memiliki kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu sehingga negara itu tetap lestari, tetap eksistensinya ada. Saya kira begitu ya. Nah, anak-anak, sebenarnya bicara tentang hak dan kewajiban itu sebuah proses ya. Nanti kalau kita dewasa itu memang kita tahu bahwa warga negara itu membayar pajak ya. Negara juga punya kewajiban supaya warganya terlayani dengan baik. Anak-anak, seperti contoh misalnya pada saat ini ya, negara kita bisa kita lihat ya, menyediakan infrastruktur yang banyak ya, jalan-jalan dibangun, jembatan dan sebagainya, sehingga transportasi bisa lancar. Itu adalah salah satu contoh kewajiban yang dilakukan oleh negara. Sedangkan kita bisa tahu ya, kalau orang tua kita mempunyai kendaraan ya, nah, mereka beliau membayar pajak kendaraan. Kalau mempunyai tanah rumah ya, membayar pajak bangunan, pajak rumah ya. Itu salah satu kewajiban. Nah, yang jelas uang pajak itu nanti akan dikelola negara, didistribusikan lagi
untuk kepentingan rakyat. Nah, itu ada satu hubungan yang timbal balik. Tapi anak-anak untuk kelas 6 ya, masih SD, saya kira kita lebih fokus pada hal-hal yang kita ketahui ya, misalnya sebagai pelajar ya, itu kita mempunyai kewajiban ya, apa yang bisa dilakukan sebagai anak sekolah. Kemudian hak-hak apa yang bisa kita peroleh dari sekolah. Sama dengan di rumah ya. Anak-anak punya hak ya, misalnya harus dilindungi oleh orang tua, disediakan sandang ya, rumah yang baik ya, untuk nyaman kita tinggal di rumah. Tapi anak-anak juga dari hal yang kecil mempunyai kewajiban. Misalnya apa? Menjaga kebersihan rumah ya, membantu orang tua, itu adalah sebuah kewajiban ya. Kita sekolah ya, dibiayai ya, maka itu hak ya, sedang kewajiban kita mungkin belajar dengan baik ya. Itu ya, jadi anak-anak juga dari kehidupan sederhana mempunyai hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa belajar dari kisah Yesus ya, sebagai warga ya. Nanti kalian baca Yesus itu warga negara apa ya. Yang jelas Yesus itu tinggal di suatu negara ya, namanya negara Palestina ya. Dan pada waktu itu negara Palestina itu berada di dalam kekuasaan Romawi ya. Tuh. Nah, Yesus juga menunjukkan sikap-sikap sebagai warga negara yang baik ya, walaupun kadang bertentangan dengan banyak orang, karena membayar pajak ya, sebagai orang Yahudi ya, membayar pajak kepada pemerintah Romawi ini sangat ditentang oleh masyarakat ya. Tapi Yesus menunjukkan bahwa kewajiban itu dipenuhi ya. Di halaman 31 itu diceritakan ya, misalnya diceritakan apa ya, nanti kalian baca ya, bagaimana ketika Yesus ditagih pajak, lalu dia menyuruh Simon Petrus untuk mencari ikan, lalu dari ikan itu didapat uang lalu untuk membayar. Kemudian nasihat-nasihatnya itu antara lain Yesus mengajarkan ya, apa yang menjadi hak kaisar atau penguasa ya, itu hendaklah dipenuhi ya, diberikan kepada mereka. Tapi kewajiban yang dipenuhi bagi negara jangan sampai lalu menghalangi diri untuk memberikan hak kepada Allah ya. Jadi 100% ya berbakti, menjadi warga negara yang baik, 100% menjadi warga agama, warga gereja yang baik ya. Kalau dalam istilah Pak Kasimo, dulu ada namanya Pak Kasimo, itu pro ecclesia et patria ya, 100% menjadi warga gereja, 100% menjadi warga negara. Anak-anak, kiranya demikian saja Pak Ego menyampaikannya ya. Intinya bahwa dari kecil kita belajar untuk memenuhi hak dan kewajiban diri. Nanti dengan demikian kita terlatih ketika dewasa, kita mengerti tugas dan kewajiban sebagai warga negara ya. Anak-anak, ada banyak hal yang mestinya mau Pak Ego sampaikan, tetapi mengingat suasana COVID seperti ini ya, maka dimaklumi kalau Pak Ego memberikan hal-hal yang prinsip saja. Tugas-tugasnya juga sederhana saja, mengingat Pak Ego punya keterbatasan ya untuk memahami sarana prasarana untuk belajar ya, kurang bisa menguasai dengan sebaik-baiknya. Maka anak-anak, untuk mengakhiri itu sebagai latihan, Pak Ego memberikan tugas yang nantinya akan Pak Ego periksa ya, tetapi tidak dikumpulkan. Intinya begini ya,
Nanti setelah kalian belajar, setelah membaca kitab suci dan juga setelah latihan yang ada, coba kalian nanti tuliskan contoh ya, contoh kewajiban yang bisa kalian lakukan. Nah, ini boleh bebas ya, mungkin di sekolah boleh, di rumah boleh, di masyarakat boleh ya, gitu ya. Ini sebagai latihan bahwa kalian bisa mengerti warga yang baik itu melakukan kewajiban. Nah, kewajibannya apa ya? Jadi tugasnya ringan saja, ditulis. Contoh kewajiban yang bisa kalian lakukan. Ingat, keterangannya di situ dibaca, dikerjakan di buku ya. Kemudian pada halaman lembar atas itu ditulis hari tanggal ya, hari ini tanggal berapa. Ditulis tugas kedua, tulis nama dan kelas. Anak-anak Pak Ego pesan jangan dilaporkan dulu ya, disimpan dulu. Sebab ruang HP Pak Ego itu kepenuhan. Saya tidak bisa dibuka seperti minggu lalu tugas-tugas yang kalian kumpulkan itu ada yang sudah Pak Ego koreksi, ada yang sudah Pak Ego lihat, tapi ada yang belum sempat kebuka karena kalian bisa bayangkan kalau anak-anak kirim gambar itu HP Pak Ego penuh dan Pak Ego memang kurang passion ya pada HP, tapi mau berusaha untuk belajar. Begitu aja anak-anak ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini marilah kita mempelajari keteladanan Yesus sebagai warga negara yang baik. Semua ini menjadi bimbingan bagi kita, padanya kita mampu menjadi warga negara yang baik pula. Oke, demikian anak-anak singkat pertemuan kita. Semoga ini selalu tetap diberkati oleh Tuhan. Maka kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, orang-orang yang mendampingi kita, orang-orang yang kita cintai, terutama orang tua kita, semuanya senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Demikian aja anak-anak, waktu yang Pak Ego luangkan untuk memberikan pendampingan pada tema pembelajaran agama yang kedua. Oke, selamat beraktivitas di rumah. Semoga ini menjadi satu pengalaman yang berharga untuk meniti masa depan kita. Amin. Tuhan memberkati.